Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Nikmat mudah untuk mengerjakan ketaatan, nikmat mudah untuk melangsungkan kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan semuanya untuk kita. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya kita untuk dapat hadir di majelis ilmu yang semoga kita istiqomah di dalamnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Terakhir kita sampai pada pembahasan nasihat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, rangkaian surah Ali Imran 103 sampai 105. Kemarin kita sampai pada kalimat waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kalian segolongan umat yang menunjuki atau mengajak orang lain kepada kebaikan. Lalu kemudian ayat ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kamu segolongan umat yang memerintahkan atau mengajak kepada hal yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan yang seperti inilah mereka orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat. Lalu kemudian di ayat 105, ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat 105, di ayat 105 ulang lagi. Habis baterainya. Lalu kemudian Lalu kemudian di ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat.
Dan janganlah kalian menjadi kelompok yang berpecah belah dan berselisih mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada kalian atau datang kepada hamba-hamba Allah al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Telah datang al-bayyinat, risalah, telah datang kepada kalian al-bayyinat, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di sini hadirin muliakan Allah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang salih di ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, jadi hamba yang bertakwa, salih untuk diri kita. Kemudian perantaranya Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, agar bisa salih maka berjamaahlah, karena salih itu tidak bisa sendirian. Ya, dan janganlah kamu berpecah belah. Kemudian di ayat berikutnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Salih sendirian, salih untuk diri sendiri itu ternyata tidak cukup. Ya, kita juga harus menyempurnakan kesalihan itu dengan apa? Berusaha mensalihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalimatnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kamu umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Artinya apa? Selain kita berusaha terus-menerus memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang salih, kita juga diminta untuk berusaha mensalihkan orang-orang di sekitar kita. Baru kemudian di ayat ke-105-nya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nasihatnya dengan kalimat wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang berpecah belah, berselisih pendapat, padahal telah terang benderang, telah datang kepada mereka penjelasan, telah datang kepada mereka petunjuk, telah datang kepada mereka tuntunan al-bayyinat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini kata para ulama tafsir seakan-akan mengajak kita untuk mengetahui ternyata ya, para ahlul kitab itu adalah orang-orang yang berpecah belah. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu adalah orang-orang yang berpecah belah, suka berselisih pendapat. Ya, memang mereka bersatu padu untuk memusuhi Islam, tapi mereka sejatinya berpecah belah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, kamu mengira mereka bersatu padu, padahal sejatinya hati mereka berpecah belah, kata Allah. Ya. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa mereka itu berpecah belah, mereka itu berselisih pendapat, ya, mereka tidak bersatu padu, maka jangan jadi seperti mereka. Jangan jadi seperti mereka. Dalam hadis yang sahih disebutkan perpecahan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang terkenal, di mana Nabi kita SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Sesungguhnya Yahudi itu terpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Adapun Nasrani itu, kata Rasulullah, ya, terpecah menjadi 72 golongan, kelompok. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqatan. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Rasulullah. Semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Ya, kecuali satu golongan saja. Lah kalimat di dalam ayat Ali Imran 105, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu menjadi golongan yang berpecah belah. Maksudnya di sini adalah janganlah kamu menjadi 73. Janganlah kamu meniru kelompok
Yahudi yang berpecah belah, yang jadi 71 itu. Janganlah kamu meniru kelompok Nasara yang berpecah belah, yang jadi 72 itu. Dan janganlah kamu ya berpecah belah sendiri, ya, mengikuti 72 golongan dari umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ikutilah yang satu. Ikutilah golongan yang satu, yang selamat. Golongan yang selamat. Karena yang 72 masuk neraka. Ya, berarti yang selamat hanya satu. Nah, ini memaknai hadis ini harus perlu penjelasan para ulama, hadirin. Bukan berarti kemudian umat Islam ini terpecah-pecah menjadi beberapa ormas gitu ya. Kemudian ormas saya yang paling masuk surga. Bukan begitu cara memaknainya. Karena toh 73 dalam hadis ini para ulama lebih condong mengartikan 73 itu bukan jumlah pasti. Akan tetapi ini jumlah yang disebutkan oleh orang-orang Arab. Karena orang Arab itu untuk menyebutkan sesuatu yang banyak, mereka biasanya menggunakan kalimat apa? 70. Ya, kalau orang Solo Jogja swidak rolas. Ya. Berapa? Swidak rolas. Nah, itu banyak banget. Lah kalau orang Arab itu 70 biasanya. Pakai angka 70, Pak. Ya. Maka Rasulullah sejatinya ingin mengatakan umatku nanti akan berpecah-pecah menjadi banyak golongan. Ya, kalau dihitung hanya 73 golongan, maka Masya Allah ormas Islam yang ada di Indonesia ini lebih dari 1000 ormas. Ya, ada ormas-ormas yang kecil, ada ormas-ormas yang besar seperti NU, Muhammadiyah. Ya, lebih dari 73. Belum lagi yang sedunia. Ya, artinya ini memang akan terpecah menjadi banyak. Hanya kemudian yang selamat, yang masuk surga hanya satu golongan. Ya. Yang masuk surga hanya satu golongan. Nah, ayat ini wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, ya, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah itu setelah datang petunjuk kepada mereka. Ya, dan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, seakan-akan adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti golongan yang selamat. Lah siapa golongan selamat ini? Para ulama sering menyebut golongan yang selamat ini dengan kalimat, dengan istilah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah. Al-firqah itu artinya golongan, an-najiyah itu dari kata naja. Najah itu arti apa? Selamat. Golongan yang selamat. Karena kata Rasulullah, yang sekian banyak ini masuk neraka semua, yang satu yang selamat. Gitu ya. Yang satu selamat. Lah ini yang disebut al-firqatun najiyah. Ya. Dalam kitab Manhajul Firqah An-Najiyah, Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, beliau menyebutkan orang yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, ya, beliau menyebutkan istilah ini, al-firqatun najiyah. Pertama kali yang menyebutkan apa? Istilah al-firqatun najiyah ini tidak ada dalam Al-Qur'an, ya, al-firqatun najiyah. Ini tidak ada juga dalam hadis. Ya, kalau dalam hadis hanya ada tadi illa wahidah, kecuali satu golongan. Illa firqatun wahidatun, ya. Atau illa firqatan wahidatan. Tapi bahasanya ulama yang pertama kali menyebutkan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Beliau menyebutkan istilah ini, dan istilah ini sangat dikenal dalam dunia ilmu. Al-firqatun najiyah, ya, golongan yang selamat. Nah, jadi urut-urutan nasihat ketakwaan yang sudah 3 pertemuan yang lalu mulai kita bahas. Itu perintah pertama itu kita diminta jadi hamba yang soleh, hamba yang bertakwa untuk diri kita sendiri. Ya, agar kita bisa soleh, kita butuh teman, ya, kita butuh lingkungan, kita butuh komunitas, kita butuh jamaah. Ya, makanya perintah keduanya soal apa? Ajakan berjamaah dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Karena soleh sendirian itu sulit, hadirin. Ya, soleh sendirian itu sulit.
Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang baik. Kata para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, kita tidak bisa salih sendirian. Untuk bisa salih itu kita butuh bareng-bareng, membersamai orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang baik. Nah, satu perintah ittaqullaha haqqa tuqatih, jadi orang salih, jadi orang bertakwa. Kemudian agar salih, agar bertakwa harus berjamaah. Kemudian setelah itu ternyata salih saja tidak cukup. Harus wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus juga berusaha punya impact kesalihan kita. Ini dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, punya pengaruh, punya athar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kita disuruh menunjuki kepada kebaikan, menunjuki kebaikan kepada orang-orang. Lah, nasihat keempat adalah bagaimana ketika kita senantiasa berusaha salih, berusaha menjadi pribadi yang muslih, bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, kita selalu on the track, kita selalu berada di real yang benar. Maka ayat 105 ini mengajak kita, kalau kamu ingin senantiasa istiqomah salih, istiqomah jadi orang yang muslih, bermanfaat untuk orang-orang sekitarmu, ya ikutilah jalan yang benar. Jalan yang benar yang apa? Yang mengikuti jalan firqatun najiyah ini, golongan yang selamat ini, golongan yang selamat ini. Ya. Nah, al-firqatun najiyah ini punya banyak nama hadirin. Jadi nanti kalau panjenengan buka kitab-kitab para ulama, kalau ada kata al-firqatun najiyah, itu yang dimaksud ya ini. Golongan yang selamat yang dikatakan Rasulullah apa? Hanya satu golongan yang selamat masuk surga. Atau nama lainnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sering ya dengar kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Itu nama lain al-firqatun najiyah. Atau ada nama lain juga ta'ifah mansurah. Ta'ifatun mansuratun. Ya. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Itu atau akan dimenangkan oleh Allah. Atau juga disebut oleh para ulama sebagai ahlul hadis. Ahlul hadis, kelompok yang mengikuti jalan Rasulullah, ya, jalan hadis, ya. Nah, ini nama-nama lain. Nah, yang paling penting bukan namanya sejatinya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengenali karakteristik al-firqatun najiyah ini. Siapa sebenarnya al-firqatun najiyah ini? Ya, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang al-firqatun najiyah ini dalam sebuah hadis sahih, lamma su'ila alaihi salatu wassalam anil firqatin najiyah, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab ini, beliau menjelaskan riwayat ini. Pernah ditanya kepada Nabi tentang siapa firqatun wahidah ini, siapa ya Rasulullah? Satu yang selamat ini siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah golongan yang selalu berada di jalanku dan jalan para sahabatku. Ya, mereka ada golongan yang selalu berada di atas jalannya Nabi dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Lah jalannya Nabi dan para sahabat ini yang bagaimana? Makanya sering disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah tadi itu. Ya. Di orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat inilah al-firqatun najiyatun, ya, al-firqatu an-najiyatu, ya. Nah, siapa mereka ini dan apa kekhususannya? Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini apa saja karakteristik al-firqatun najiyah. Sudah ada belum dalam diri kita? Yang selama ini kita ikuti sudah begini atau belum? Ya. Artinya kalau ada yang menyimpang dari ini berarti dia bukan firqatun najiyah, dan peluangnya masuk di 72 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi sangat besar. Ya. Dari sini nanti kita akan tahu apakah golongan kita, apakah ormas kita itu masuk dalam firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah atau tidak. Ya. Apakah al-zaitun yang lagi ramai kan al-zaitun ya, masuk ke sini atau tidak? Ini bisa ketahuan dari karakteristiknya, ya.
Lah para ulama jelaskan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling besar ada 6 karakteristik. Ya. 6 karakteristik. Kekhususan atau khasais atau karakteristik. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah atau al-firqatun najiyah atau golongan yang selamat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, ya, ada 6. Yang pertama, yang pertama, golongan ini adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Pegangannya Al-Quran dan As-Sunnah, hadir. Dasar berhukumnya Al-Quran dan As-Sunnah, masih sesuai pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi pemahaman Al-Quran dan As-Sunnahnya itu sesuai pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ya. Artinya mereka belajar Islam itu bersanad, hadirin. Bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Jelas siapa gurunya. Ya. Tidak asal-asalan compot satu ayat kemudian mentafsirkannya sesuka hati. Ya. Kemudian mengartikannya sesuai hawa nafsunya, bukan seperti itu. Tapi ketika dia membaca ayat, dia lihat penjelasan para ulama, dia lihat tafsir Ibnu Abbas, dia lihat tafsir Ibnu Mas'ud, dia lihat tafsir Mujahid, tafsir Ad-Dhahhak, tafsir murid-muridnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Ibnu Umar juga. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Tafsir yang dia lihat tafsir-tafsir ulama-ulama yang diakui keilmuannya bersambung sampai para sahabat. Ya. Jadi bukan pakai tafsir hawa nafsunya, mengartikan ayat sesuka hatinya. Ada seorang tokoh liberal di Indonesia ini, ya, saya sebut namanya, Dr. Musdah Mulia namanya. Ya. Waktu mencuat kasus LGBT dan homoseksual, dia termasuk, semoga Allah beri dia hidayah taubat, hadir. Sampai hari ini beliau masih hidup. Dia mengatakan homoseks dan lesbian itu halal, legal, dan ada dalilnya, kata beliau. Ya, Masya Allah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, katanya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu syu'uba, bersuku-suku, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Dari banyaknya suku, dari banyaknya bangsa, laki-laki, perempuan, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Allah. Ini dijadikan dalil viral ini, dan kemudian dia menyimpulkan, jadi yang paling mulia di mata Allah itu yang bertakwa. Sehingga lesbian atau pasangan homoseks, selama dia bertakwa, dia mulia di mata Allah. Masih mending lesbian, masih mending homo tapi bertakwa dibandingkan nikah lawan jenis tapi tukang maksiat, katanya. Ya, ini tidak benar nih, hadirin. Pakai tafsir otaknya sendiri, padahal otaknya sangat lemah. Ya, lah yang kayak gini ini tidak masuk dalam golongan firqatun najiyah, hadirin. Menyimpang, hadirin. Ya, nafsirkan ayat sesembarangan, nafsirkan hadis sembarangan. Ya, nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Lah inilah pentingnya, karakteristik pertama ini harus dipegang teguh. Hadirin. Inilah pentingnya kita ngaji, hadirin. Pentingnya kita ngaji itu ini, agar kita tidak menyimpulkan ilmu itu sesuka hati kita. Dan pentingnya ngaji itu harus dengan guru, hadirin. Belajar itu harus pakai guru, tidak boleh tidak pakai guru, hadirin. Harus datang ke majelis ilmu, tidak bisa menyimpulkan baca buku. Baca buku bagus untuk menambah wawasan, tapi harus dengan bimbingan guru, hadirin. Sehingga kalau kita tidak tahu maknanya, kita tanyakan ke guru kita. Apa kata para ulama? Man ta'allama bila syekh fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setan adalah gurunya.
setan gurunya. Kenapa? Pasti diajak kepada keuntungan hawa nafsu, ya, cari dalil yang enak untuk menghalalkan perbuatannya. Nah, yang kayak gini ini menyimpang, hadirin. Tidak boleh seperti ini, ya, tidak boleh seperti ini, ya. Ada aturannya beragama itu, ya. Beragama itu ada aturannya. Aturan itu disebut hukum. Hukum itu harus bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ada seorang ulama di Barcelona dulu di masa Andalus. Barcelona itu kota Islam. Kemudian ada seorang ulama yang orang-orang masyarakatnya tidak pernah tahu siapa gurunya ulama ini. Hanya dia masyhur, terkenal sebagai ulama ahlul ilmi karena di rumahnya dipenuhi dengan buku dan perpustakaan. Ternyata ulama ini memang tidak punya guru. Dia disebut ulama tapi tidak pernah punya guru. Jadi dia baca buku sendiri, dia ngartikan sendiri, sampai akhirnya dia baca Sahih Bukhari. Ketemu Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, kitab yang jelas dan masyhur, muktamad, ya, jadikan dasar hukum untuk jadikan dasar referensi untuk ilmu hadis, ya, untuk apa, untuk referensi hadis, ya, sampai pada satu halaman, ya, kemudian dia baca dibaca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca di situ, hayyatu sauda dawaun likulli da. Hayyatu sauda, hayyah itu artinya ular, sauda itu hitam, aswad, dawaun likulli da, obat semua penyakit. Ular hitam adalah obat semua penyakit, ya. Wah, Sahih Bukhari, sahih nih berarti. Datanglah kemudian jamaahnya datang karena tahu apa? Karena tahu ini ustadz ini semua ilmu bisa, dia menguasai banyak ilmu, ya. Ulama kita ini kalau ditanya apa bisa jawab. Datang, anaknya sakit tadi, ya. Dia kira daripada pergi ke tabib jauh, ini tanya ke ustadz aja, pasti dia tahu obatnya. Wahai ustadz, anak saya sakit, sudah 3 hari panas, tidak sembuh-sembuh, ya. Adakah obat yang bisa kami konsumsi, wahai ustadz? Ada. Saya baru saja buka Sahih Bukhari, kata Rasulullah, ular hitam adalah apa? Obat semua penyakit. Cari ular hitam, ambil bisanya, minum. Sampai rumah diamalkan, jamaahnya manut sama ustadznya. Diambil bisanya, diminum. Anaknya tidak sembuh tapi mati. Mati satu orang. Besok lagi begitu, ada jamaah lagi tanya, hayyatu sauda. Setiap ada jamaah sakit, jawabannya apa? Hayyatu sauda. Ya. Akhirnya banyak korbannya. Banyak korbannya. Gara-garanya hanya satu, dia belajar tanpa guru. Kitab Sahih Bukhari-nya itu tidak salah, yang salah adalah salah cetak. Harusnya itu habbatu sauda, karena kelebihan titik jadi hayyatu sauda. Kalau habbatu sauda, jinten hitam, memang obat segala penyakit, ya. Dan itu Tibun Nabawi kan. Tapi kemudian gara-gara tidak punya guru, dia bacanya salah, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang mengarahkan, akhirnya malah mencelakai orang. Bukan amal soleh yang didapat, tapi kemaksiatan yang akhirnya dituai. Ini loh pentingnya belajar itu bersama guru, belajar itu datang ke majelis ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan pondasi kita, Bapak Ibu, agar kita ini termasuk golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Tidak bisa agama ini difahami sendiri, ya. Siapa kita dibandingkan para ulama yang sudah belajar puluhan tahun untuk bisa mengenali agama ini lebih dekat dan mendekatkan kita kepada agama ini, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi karakteristik atau kekhususan Ahlus Sunnah atau Firqatun Najih yang pertama itu, mereka adalah golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, mereka adalah golongan yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Makanya di ayat sebelum ini kan ada disinggung ya amar ma'ruf nahi munkar ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Mereka adalah orang-orang yang beramar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah golongan yang selamat, kata Allah. Ya, golongan selamat itu golongan yang apa? Yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Golongan yang selalu punya mental apa yang dia cintai, apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan, juga berusaha agar saudaranya bisa merasakan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang kemarin sudah kita bahas, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita ini ingin masuk surga, kita juga berusaha agar saudara kita masuk surga. Itu mental amar ma'ruf itu begitu. Ya, jadi tidak egois sama kesolihan diri, tapi berusaha agar orang-orang di sekitar kita juga masuk surga bersama kita. Ya. Jadi salah hadirin, kalau dakwah itu justru mengeluarkan orang dari surga hadirin. Dakwah itu seharusnya memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga, bukan mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Dakwah itu bukan menyalahkan hadirin. Ya. Dakwah itu mengarahkan seseorang agar menuju kepada kebaikan. Ya, dakwah itu harusnya menjadikan seseorang itu semakin menunduk tawadhu, bukan menanduk saudaranya. Ya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah itu mentalnya amar ma'ruf nahi munkar hadirin. Dia gelisah ketika melihat kemungkaran. Ya. Hatinya itu berdebar-debar, melihat kemungkaran itu gelisah hadirin. Ya. Pingin mengingatkan, kadang-kadang kok tidak kuat, ya, tidak punya kemampuan, tapi setidaknya hatinya itu apa? Tidak setuju dan tidak berpihak kepada keburukan itu. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, tingkatan nahi mungkar itu kan disebutkan disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengganti dengan tangannya, merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tangannya tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau lisannya tidak mampu maka dengan hatinya. 3 tingkatannya. Fa dzalika at'aful iman. Dengan hati itu selemah-lemah keimanan. Ya. Jadi kalau kita ini punya kuasa, kita ini punya kedudukan di suatu daerah teritorial kita sendiri, maka merubah kemungkaran dengan tangan itu mudah. Seorang gubernur membuat perda syariah itu kan mudah. Untuk tidak menandatangani izin tempat maksiat itu kan mudah, hanya dengan tangannya. Nah ini tidak hanya berlaku untuk presiden, gubernur atau bupati, wali kota saja. Ini juga berlaku untuk kita di setiap wilayah teritorial kita masing-masing. Kalau Anda seorang kepala sekolah, ya sekolahnya. Kalau Anda seorang direktur sebuah perusahaan, ya perusahaan Anda. Kalau Anda seorang owner satu usaha, ya Anda yang harus bertanggung jawab atas nahi mungkar yang ada di tempat itu. Makanya saya sering katakan, yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya, atas karyawan-karyawan Anda yang belum berjilbab, yang muslimah, ya, itu adalah bosnya. Karena dia mampu melakukan peraturan itu, ya, membuat peraturan. Karyawati maksudnya, kalau karyawan jangan berjilbab, ya. Karyawati harus berjilbab. Boleh hadir, ya. Waktu azan stop, tutup, sholat. Siapa yang bertanggung jawab? Orang yang punya wewenang hadir. Dari teritorial kita yang paling kecil. Mungkin dimulai dari keluarga kita dulu, hadir. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar harus hidup di rumah kita. Dengan tangan kita masih bisa,
Tapi mungkin kalau di luar teritorial kita, mungkin dengan tangan tidak bisa, karena dengan tangan bisa jadi apa? Maldorotnya lebih besar. Maka boleh dengan lisan, ya, mengingatkan, menasihati, memberikan masukan. Kalau ternyata dilihat dengan lisan juga kita tidak bisa, kata para ulama, turun tingkatannya itu hanya karena dua sebab. Satu, tidak mampu. Dua, mampu tapi kita menimbang kalau kita tetap nekat melakukannya akan muncul madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu boleh turun tingkat. Ya. Misalnya mau ngingetin, nggak mampu karena kita bukan seorang yang banyak hafal dalil misalnya. Wah, saya tidak mampu. Ya sudah, boleh dengan hati. Atau mampu, sebenarnya dia faham ilmunya, mampu, tapi dia lihat, kalau saya ingatkan madharatnya sangat besar sekali. Madharat besarnya apa? Dia nanti mungkin akan berbuat kerusakan. Dia nanti akan menfitnah kaum muslimin. Dia nanti akan berbuat onar kalau diingatkan. Nah, maka boleh turun derajatnya jadi apa? Ya, mencegah kemungkaran dengan hati. Dengan hati itu minimal adalah ada rasa marah dalam hati kita. Ada rasa tidak berpihak, gelisah melihat kemungkaran itu. Dan itulah ahlus sunnah wal jamaah, hadirin. Ya. Jadi itulah jawaban dari mengapa Nabi kita SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu baik ketika dia dalam keadaan dolim maupun ketika dia dalam keadaan terdolimi. Ditolong itu ternyata bukan hanya orang yang terdolimi saja, Din. Yang dolim juga harus ditolong. Ditolong dalam hal apa? Agar dia mengusaikan kedolimannya, agar dia mensudahi kedolimannya. Dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di sini ada yang menarik, hadirin. Ada catatan yang beliau sebutkan ini. Ya, disebutkan oleh Habib Abdullah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, tidak bolehnya seseorang mencari-cari kemungkaran yang tertutupi. Ya. Wa'lam annahu laisa biwajibin ala ahadin ayyabahasa anil munkarat al-masturah, kata beliau. Tidak boleh seseorang mencari-cari kemungkaran atau mencari-cari kesalahan orang. Tidak nampak kemungkarannya, kemudian kita cari-cari kesalahannya, tidak boleh. Ya, ini bertentangan dan ini hukumnya haram. Ya, jadi kalau enggak kita melihat sendiri kemungkaran, jangan kita cari-cari kemungkaran pada diri orang lain. Ini haram. Ya, karena Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 melarang perbuatan itu. Kata Allah apa? Wala tajassasu. Janganlah kamu jadi jasus. Janganlah kamu memata-matai saudaramu untuk mencari-cari kesalahannya. Jangan, hadirin. Dalam hadis juga disebutkan, man tatabba'a aurat akhihi tatabba'allahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menelisik, mencari-cari, ya, kesalahan atau aurat saudaranya, aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya nanti di hari kiamat. Nah, ini ancamannya, hadirin. Jadi nahi mungkar itu penting, tapi kalau nggak kelihatan nggak usah. Hadirin. Kalau nggak kelihatan, kita harus mengedepankan husnudzon kepada saudara kita, ya, bahwa dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang yang berusaha pingin jadi orang solih seperti saya berusaha untuk menjadi solih. Ya. Nah, tapi kalau kemudian dengan kasat mata kita melihat dia berbuat maksiat atau berbuat kemungkaran, lah disitulah baru amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tapi belum kelihatan, baru katanya tidak boleh, hadirin. Ya, tidak boleh kemudian kita amar ma'ruf nahi mungkar atau mencari-cari kesalahannya. Ya, mencari-cari kesalahan. Ini catatannya, ya, hadirin. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Yang kedua, ya, yang kedua, karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nanti kita mulai dari keluarga kita dulu, Bapak Ibu, ya. Dari keluarga kita, ada enggak di dalam rumah kita ini yang aturannya masih menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya?
Kalau ada mari diperbaiki. Itu jadi ladang amal solih kita, bahkan berpeluang jadi amal jariah kita. Misalnya ada putrinya yang sudah balik, belum menutup aurat, itu tugas orang tua, karena Anda punya wewenang di situ. Ya, diajari dulu, dikasih tahu dasarnya, mengapa kita harus menutup aurat. Kemudian di treatment dulu, dikasih sekali, dikasih cara dulu. Makanya itulah pentingnya pendidikan prabalik, hadirin. Karena kalau menjilbabi anak perempuan ketika usia baliknya tiba, dia akan gerah dengan jilbabnya, dia akan gerah dengan pakaian panjangnya. Kenapa? Tidak pernah diajari ketika kecilnya. Itu sama halnya mengajak atau memerintahkan, mewajibkan anak laki-laki sholat ke masjid ketika sudah balik. Harusnya sebelum balik sudah dipersiapkan, sehingga ketika balik dia sudah terbiasa, gitu ya. Nah, ini pendidikan anak usia dini, prabalik itu penting sekali, hadirin. Penting sekali. Ya. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, hadirin. Karakteristik yang ketiga adalah golongan ini meyakini tidak ada yang maksum selain para rasul dan para nabi. Golongan ini meyakini tidak ada yang maksum. Maksum itu terbebas dari dosa, selain para nabi dan para rasul. Ini manhaj ahlu sunnah nih, hadirin ya. Ini karakteristik ahlu sunnah ini. Nah, kalau ada golongan yang meyakini ada manusia maksum selain Rasulullah dan para rasul yang lain, ini mesti golongan sesat nih, hadirin ya. Contohnya yang sudah di depan mata apa ini? Syiah Rafidhah, hadirin. Syiah meyakini ada 12 imamnya yang maksum. Ya, Syiah yang ada di Iran itu jadi mazhab resminya negara Iran, hadirin. Ya. Jadi 12 imam mereka itu maksum, terbebas dari dosa. Konsekuensinya apa kalau maksum? Apapun omongannya jadi dalil, hadirin. Mau maksum, Rasulullah maksum kan? Ya. Sabdanya Rasul jadi dalil. Lah mereka kalau mengimani bahwa ada orang yang maksum, maka apapun omongannya akan ditaati. Karena ini berarti titisan Tuhan ini. Ya, wah ini bahaya. Akhirnya imamnya bilang, ayo kalian semua nikah mut'ah. Ya, bahaya din. Perzinaan yang dilegalkan itu, nikah mut'ah itu. Nikah apa? Nikah kontrak. Banyak terjadi di Jawa Barat ini, hadirin. Ya. Jadi anak-anak muda yang tidak punya solusi untuk bisa legal berzina itu, legal berpacaran, ada solusi jadinya. Nah ini aja, enak ini nikah mut'ah, kontrak, ya, bayar mahar, kemudian selesai kontrak sudah, kita tidak saling kenal. Ya, itu Syiah ajarannya begitu. Gara-gara pokoknya apa? Pokoknya ada di iman mereka yang meyakini bahwa ada 12 imam yang maksum. Ya. Karakter yang ketiga ini juga dapat menghasilkan satu pemahaman bahwa semua orang itu bisa salah. Kelompokmu bisa salah, kelompokku bisa salah. Kamu bisa salah, aku bisa salah. Wong manusia biasa. Yang maksum hanya Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Ya. Sehingga al-firqatun najiyah itu bukan firqah yang sangat fanatik kepada kelompoknya sendiri. Karena ada kelompok yang seperti ini. Pokoknya kudu kelompok saya. Kelompok yang lain tidak nyunah. Kelompok yang lain abu-abu akidahnya. Kelompok yang lain begini, begitu, begini. Loh, sebagaimana kelompok yang lain itu ada kesalahannya, kelompok kita juga ada kesalahannya. Yang maksum itu Rasulullah. Ya. Kenapa tidak kita cari kelebihannya saja? Ya. Bukankah kita ini satu tubuh yang saling menguatkan? Kalau kelompokmu ada yang menonjol di bidang dakwah kemasjidan, mungkin aku punya hal yang lebih di bidang pengobatan misalnya. Itu bisa disinergikan dengan baik, ya.
Sehingga kemudian kita harus memandang orang lain itu dengan pandangan kasih sayang, pandangan memberikan uzur, bukan sebaliknya. Hari ini yang sedang digas-gaskan itu yang itu, hadirin. Ya, pokoknya ngaji harus kelompok saya sendiri. Kelompok yang lain tak boleh kita ngaji di situ. Ya. Sebentar, sebelum kamu cari guru, lihat dulu gurumu guru sunnah bukan itu. Lah memang ada guru makruh ada? Enggak ada, hadirin. Semuanya ngajarkan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kecuali kalau memang gurunya Syiah. Nah, ini tidak boleh diambil kan? Kecuali kalau memang gurunya sesat, menyesatkan. Tidak ada kata karakteristik ini, meyakini Al-Quran tidak otentik. Ada loh kelompok yang seperti ini. Al-Quran sudah tidak otentik. Ada sebahagian ayatnya yang sudah hilang. Masya Allah. Yang kayak gini tidak boleh diambil. Tapi kalau gurunya masih keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ambil hadir. Kalau toh mereka ada kesalahan ya, kelompok itu kita pandang ada kesalahan ya manusia. Manusia. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat hadirin yang maksum, terbebas dari dosa. Gitu ya. Jadi mari kita fahami perbedaan ini ya. Cari saja persamaannya hadirin. Persamaan kelompok kita dengan kelompok yang lain dari saudara-saudara kita itu jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Ya, bahas persamaannya saja. Ya, berlapang dada pada perbedaan. Ya, ingat rumusnya ya. Rumusnya nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Kita tolong menolong. Kita saling tolong menolong dengan saudara kita pada hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling berlapang dada bersama saudara kita pada hal-hal yang diperselisihkan. Kalau lagi kumpul sama saudara-saudara yang lain, kaum muslimin, beda afiliasi, jangan bahas kunut hadirin. Jangan bahas tahlilan. Jangan bahas yang khilaf-khilaf, jangan hadirin. Bahas saja buta aksara Quran di Indonesia hadirin. Data yang terbaru enggak 65% hadirin. Baru kemarin saya ketemu sama teman-teman filantropi hadirin. Data yang terbaru kaum muslimin Indonesia yang buta aksara Quran, belum bisa baca Quran, 73% hadirin. Tugas siapa kalau bukan tugas kita hadirin? Kalau lagi ketemu bareng bahas Palestina, itu urusan kita bersama. Bahas Uighur, ya kan? Bahas Rohingya itu yang masih ada di pengungsian. Ya. Kalau lagi ketemu bersama, bahas itu kristenisasi yang masuk ke daerah-daerah marginal itu. Siapa yang jaga keimanan mereka? Ya. Imannya dibeli dengan sekotak supermi hadirin. Diserahkan keimanannya. Karena memang mereka butuh hadirin. Kenapa tidak bahas yang begitu, yang kita sepakati saja? Kita saling menguatkan. Ya. Yang dibahas kunut, yang dibahas khutbah Id, 1 kali khutbah apa 2 kali khutbah kamu? Idmu hari Senin apa Selasa? Itu masalah khilaf hadirin. Tidak usah terlalu runcing di situ. Natasamahu fima ikhtalafna. Kita berlapang dada pada hal-hal yang memang diperselisihkan. Ya. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah hadirin. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, saling memberikan uzur. Ya, kalau tidak sepakat ya sudah, tidak apa-apa. Memang ini perkara khilaf. Kita bahas yang sepakat saja. Sehingga kita bisa bergandengan hadirin. Bisa saling menguatkan. Wallahi musuh Islam itu hadirin. Orang-orang yang benci sama Islam, mereka tepuk tangan sambil ngopi hadirin. Lihat kita kelahi sendiri. Nah itulah aja rame mereka. Ya, tuh Idul Fitri aja rame mereka. Nah, kita tidak usah ikut ngapa-ngapain mereka lah. Mereka sudah kelahi sendiri. Itu orang kafir komentarnya hadirin. Ya. Maka kita perlu persatuan dengan asas tadi, bahwa Ahlus Sunnah atau Al-Firqatun Najiyah, mereka adalah kelompok yang meyakini tidak ada yang maksum di dunia ini selain para nabi dan para rasul. Artinya apa? Semua orang bisa salah. Nah, saya sebutkan ya, Imam Syafi'i itu kalau debat dengan lawan madhabnya, dalam riwayat yang banyak disebutkan ini, gontok-gontokan hadirin. Kalau lagi bahas satu hukum beda madhab, gontok-gontokan, ngangkat suara, gebrak-gebrak meja, karena pingin pendapatnya yang benar. Tapi selesai majelisnya, majelis ilmunya selesai, keluar di luar ruangan, Imam Syafi'i memeluk lawan debatnya dan mengatakan, wahai saudaraku,
Tidakkah mungkin kita bermesraan? Pendapatku benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Pendapatmu salah, tapi masih berkemungkinan benar. Masya Allah. Lihat hadirin. Jadi pada bab tertentu saja, itu pun sifatnya internal. Ya. Begitu hadirin. Ya. Jadi kalau lagi kumpul bareng, tidak usah bahas yang khilaf-khilaf hadirin. Ya. Cari persamaan. Persamaan kita jauh lebih banyak daripada perbedaan hadirin. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, golongan ini selalu mengedepankan dalil dibandingkan akal. Ya. Dalil itu harus dikedepankan daripada akal. Lah, kelompok-kelompok sesat itu biasanya ya, mereka mengedepankan akal daripada dalil. Ini kelompok Mu'tazilah, atau hari ini kita kenal Neo Mu'tazilah, itu liberal itu. Ya. Jadi akal dulu baru cari dalilnya. Hawa nafsu dulu baru cari, kayak tadi itu. Ya contohnya ya. Saya mau halalin lesbi, saya cari dalilnya dulu. Ya. Nah, dapat dalilnya cocok. Nah, ini dia mengedepankan akal daripada apa? Dalil, ya. Mengedepankan akal daripada dalil. Ya. Sebenarnya liberal ini hadirin, kaum liberal ini sudah ada sejak zamannya sahabat hadirin. Yang lebih mengedepankan hawa nafsu dan akal daripada dalil. Pernah dengar cerita seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah wafat, khalifahnya kan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu memimpin kekhalifahan hanya sibuk pada 3 program kerja. 1, memerangi orang murtad. 2, memerangi pembangkang zakat. 3, memerangi nabi palsu. Jadi banyak nabi-nabi palsu itu yang ngaku jadi penerusnya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah mengatakan ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Nah, ini nabi-nabi palsu bermunculan. Lah nabi palsu yang paling banyak followernya itu adalah Musailamah al-Kadzab. Centang biru dia. Ya. Ya, influencer centang biru dia. Karena apa? Pintarnya bersilat lidah. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar mengutus sahabat Ibnu Mas'ud. Ulamanya sahabat ini. Utus agar pengikutnya bertobat. Ya. Datanglah Ibnu Mas'ud ke Musailamah al-Kadzab. Belum sempat berkata-kata, Musailamah al-Kadzab ini pintar bersilat lidah. Dia bilang kepada Ibnu Mas'ud, "Hai Ibnu Mas'ud, kebetulan kamu datang." Disaksikan sama pengikutnya ini. "Kebetulan sekali kamu datang. Tadi sebelum kamu datang, turun wahyu buat aku." Iya. Ya, Allah kasih wahyu. Ibnu Mas'ud ingin ketawa, cuman apa? Dipersilahkan dulu dia ngomong sepuasnya, ya. Apa wahyunya? Bunyinya bagaimana? Wahyunya 1 surat, 1 paket. Apa nama suratnya? Al-Fil, sama kayak wahyunya Rasulullah katanya. Al-Fil, gajah. Gimana bunyinya? Al-Fil, kata Musailamah. Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, khurtumuhu tawil, ya, wa dhanbuhu wabil. Ibnu Mas'ud diam hadirin. Bagus kan ayatnya, kata Musailamah. Pengikutnya terkagum-kagum, wah indah sekali, belakangnya sama katanya, ya. Berima ini seperti Al-Qur'an, ya, belakangnya LLL semua, ya. Ibnu Mas'ud cuman gini hadirin, angkat 3 jari gini. Loh, apa yang kamu lakukan wahai Ibnu Mas'ud? Kata Musailamah. Itu kedustaanmu itu hanya bisa dijawab dengan 3 hal. Kalau kamu bisa jawab 3 ini, maka itu adalah dalil yang boleh kamu sebarkan ke pengikutmu. Ya, 1, kedustaanmu ini. 1, nama suratnya saja fotokopi dari Al-Quran. Apa nggak ada nama surat yang lain? Al-Fil sudah ada di Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud. Mbok nyari binatang yang lain loh, selain gajah gitu ya. 2, ya, uslubnya, model ayatnya sama kayak Al-Quran. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Lah kamu niru-niru Al-Quran. Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Mbok ya agak kreatif sedikit, kata Ibnu Mas'ud. Nah itu pengikutnya sudah mulai goyang hadirin. Iya juga ya, ya. Fotokopi doang nih orang ini, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga apa, wahai Ibnu Mas'ud? Yang ketiga, Al-Quran ketika turun
kami para sahabat mendengar dari lisannya Rasulullah, hati kami bergetar, bertanya-tanya, al-qari'ah, hari kiamat, mal qari'ah, apa itu hari kiamat, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Baru 3 ayat saja kami sudah panik, pengen tahu hari kiamat itu apa sebenarnya. Lah ini kamu, al-fil, gajah, mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, apa kamu tahu apa itu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang, wa dhanbuhu wabil, telinganya lebar. Semua orang juga tahu gajah itu belalainya panjang, telinganya lebar. Akhirnya semua tersadarkan karena kecerdasannya Ibnu Mas'ud tadi. Ya, argumentasinya kuat. Akhirnya orang, oh iya ini nabi palsu nih berarti ini. Akhirnya dari sekian ribu itu hampir lebih dari 3/4-nya bertobat tadi. Bertobat kembali kepada Islam. Yang dibutuhkannya kekuatan argumentasi, dibutuhkannya orang yang punya dasar ilmu yang kuat. Seorang dai, seorang influencer yang mengajak kepada kebaikan. Siapa? Ya kita ini hadirin. Banyak orang yang belum tahu kebenaran di luar sana. Siapa? Ya, siapa agen-agen kebaikan ini siapa? Siapa lagi kalau bukan kita hadirin? Ya. Ya. Nah ini hadirin muliakan Allah. Jadi ya kelompok Ahlus Sunnah itu selalu mengedepankan dalil daripada akal. Ya. Makanya sahabat Ali itu punya perkataan apa radhiyallahu anhu, kalau seandainya agama ini hanya berdasarkan akal, maka sesungguhnya mengusap sepatu itu harusnya bagian bawahnya, bukan atasnya. Nah, tahu syariat mashul khuf hadirin? Mengusap sepatu, kalau kita perjalanan pakai sepatu, terus kita butuh wudu, kita boleh tidak melepas sepatu kita kan? Hanya cukup mengusapnya saja. Bagaimana cara mengusap yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah tidak mengajarkan mengusap semua sisi sampai bawah-bawahnya. Rasulullah hanya mengajarkan mengusap itu belakang dan samping dan depannya saja. Ya. Kalau secara akal, maka harusnya yang dibersihkan yang bawah kan, yang kotor kan yang bawah. Tapi agama ini bukan hanya mengandalkan akal. Agama ini mengandalkan ketundukan mutlak kepada Allah, taat kepada Allah. Tunduk sama dalil kita. Dalilnya begitu ya sudah taat saja. Oh, yang bikin aturan ini pencipta kita. Ya, masa mau kita langgar? Gitu ya. Nah, ini Ahlus Sunnah yang keempat. Kemudian yang kelima hadirin, meyakini, kelompok ini meyakini bahwa semua sahabat adil radhiyallahu anhum. Semua sahabat radhiyallahu anhum adil. Adil itu orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus. Ya. Karena hari ini banyak kelompok-kelompok sesat yang mencoba menyerang Abu Hurairah, menyerang Ibunda Aisyah, menyerang Muawiyah, menyerang seluruh sahabat kafir. Dalam rangka apa kira-kira itu hadirin? Ada kan kelompok yang mengkafirkan seluruh sahabat? Dalam rangka apa? Dalam rangka mengamputasi sanad pertama dalam hadis. Jadi kalau hadis Rasulullah itu kan diriwayatkan sahabat. Kalau semua sahabat kafir, maka mereka akan menyimpulkan, ya berarti hadisnya tidak kepakai dong. Yang riwayatkan aja orang kafir. Akhirnya orang akan meninggalkan hadis, meninggalkan sabda Nabi SAW. Ya. Jadi kelompok Ahlussunnah itu meyakini bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik, para penghuni jannah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, ya, golongan ini punya sifat. Mereka adalah golongan terasing, kata para ulama. Golongan terasing, ghuraba hadirin. Ghuraba itu orang-orang asing. Orang-orang ini tidak seperti kebanyakan manusia di zamannya.
Ya. Ini memang orang-orang yang sepi dari keramaian. Hadirin. Orang-orang yang kata Rasulullah, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan Islam kembali dalam keadaan terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapa? Firqatun najiyah, hadirin. Ya. Makanya kita harus punya mental terasing, hadirin. Ya, mental terasing itu bagaimana, Ustaz? Beda dengan yang lainnya, tidak ada masalah, hadirin. Kalau selama itu adalah ketaatan, tidak ada masalah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Orang yang memegang agama ini di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara api, kan? Banyak yang nggak suka, hadirin. Ya, banyak yang nyinyir. Ya, walaupun di lain sisi kita harus tetap menjaga adab, hadirin. Harus menjaga akhlak, harus santun kepada orang yang belum mengetahui ilmunya. Tapi memang golongan ini akan sangat sedikit, hadirin. Coba bandingannya aja 72 lawan 1, kan? Ya. Jadi ini kalangan minoritas ini, hadirin. Ya. Minoritas. Orang-orang yang bisa istiqomah taat, bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah ngapa-ngapa, kalau tidak tahu tanya kepada ulama, itu tidak banyak, hadirin. Ya. Maka ini karakteristik yang keenam. Mereka adalah golongan terasing. Ya. Golongan terasing. Jadi kalau jadi orang yang dimudahkan Allah untuk taat, itu jangan kemudian gampang goyah, karena memang itu ujiannya, hadirin. Ya. Sebisa mungkin segera cari komunitas yang baik. Kemudian yang kedua, cari panutan, hadirin. Cari lingkungan, cari panutan, ya, agar kemudian Allah istiqomahkan kita di atas jalan ini. Ini 6 karakteristik yang disebutkan para ulama. Semoga kita bisa mengikuti golongan selamat ini, hadirin, dan Allah istiqomahkan di atas jalan kebenaran. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk al-fakir dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah.